Kondisi peradaban di era Abbasiyah awal, bagian 2. Kondisi perekonomian dan penduduk. Para Khalifah Abbasiyah mengetahui pentingnya manajemen pada sektor perekonomian, pengembangan sumber daya, dan kas negara untuk memenuhi pos-pos kebutuhan negara. Khalifah Al-Mansur menyusun beberapa kebijakan untuk mengembangkan sumber daya. Di antaranya, ia membuat kebijakan baru yang menjadi acuan dalam mengelola kas negara saat terjadi pemberontakan melawan kekuasaannya. Ia juga memperhatikan tentang penerapan pajak di sebagian wilayah. Di masa Ar-Rasyid, kondisi perekonomian dan kas negara sangat sehat. Kualitas kehidupan masyarakat pun tinggi. Hal ini disebabkan surplusnya kas negara di Baghdad dan banyaknya sumber keuangan negara, di antaranya dari zakat, haraj, jizyah, logam mulia, perdagangan luar negeri yang menguntungkan, dan lain-lain. Dengan sehatnya ekonomi, dunia militer dan pembangunan pun kecipratan berkahnya. Belanja militer negara pun semakin besar, sehingga semakin kuat pula militer. Demikian juga pembangunan menjadi pesat dan kota-kota menjadi berkembang. Kota Baghdad, awalnya, di masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidun, ibu kota negara Islam adalah kota Madinah. Kemudian di masa Bani Umayyah pindah ke Damaskus, Suriah, karena basis pendukung Bani Umayyah ada di sana. Di masa Abbasiyah, ibu kota negara awalnya di daerah Hashimiyah, kemudian pindah ke Baghdad. Pemindahan ini terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Di antara alasan pemindahan ibu kota ini adalah 1. Pemberontakan Rwandiyah pada tahun 141 Hijriah atau 758 Masehi. Pemberontakan ini bahkan sampai mengancam jiwa Khalifah Al-Mansur. Inilah yang menyebabkan Al-Mansur berpikir serius untuk memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Hashimiyah menuju Baghdad. Apalagi Hashimiyah bukanlah wilayah yang terlindungi oleh benteng yang kokoh. 2. Hashimiyah adalah ibu kota sementara dari Daulah Abbasiyah. Lokasinya berdekatan dengan Kufah yang merupakan pusat Syiah. Tentu hal ini menjadi ancaman serius bagi orang-orang Abbasiyah. 3. Keinginan pribadi dari Al-Mansur untuk membuat ibu kota baru sebagai legasinya. Ada beberapa tahap seleksi dalam pemilihan ibu kota baru, hingga akhirnya terpilihlah Baghdad. Di antara alasan yang membuat Baghdad terpilih sebagai ibu kota adalah 1. Baghdad berlokasi dekat dengan Khurasan yang merupakan tempat munculnya gerakan Abbasiyah. Selain itu, Baghdad juga dekat dengan wilayah Arab, dan jauh dari pusat-pusat konflik dengan Romawi. 2. Baghdad terletak di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Kedua sungai ini bisa menjadi benteng ibu kota. 3. Baghdad memiliki jalur perdagangan yang strategis. Letaknya di tengah Irak membuat kota ini memiliki jarak yang sama antara Basrah dan Mosul, dan menjadi pelintasan para pedagang Arab yang hendak menuju Syam. Kondisi ini menjadikan Baghdad sebagai pusat perekonomian, baik darat maupun perairan. 4. Jalur menuju Baghdad adalah jalur yang landai dan terbuka, memudahkan orang-orang Arab dan kaum muslimin untuk berangkat menuju kota tersebut. Al-Mansur memulai membangun kota Baghdad pada tahun 145 Hijriah atau 762 Masehi. Kota ini dirancang dengan bentuk melingkar, dikelilingi pagar benteng, dan memiliki 4 pintu kota. Pembangunannya menghabiskan dana sebesar 18 juta dirham, lalu nama Baghdad diganti dengan Darussalam. Namun nama Baghdad sudah kadung populer sejak dulu, hingga nama Darussalam sulit menggantikannya. Kota Samara adalah salah satu kota yang istimewa di masa Abbasiyah. Ada yang mengatakan Samara adalah kependekan dari surah Menra'a yang artinya membuat senang orang yang melihatnya. Sebagai gambaran dari indahnya kota ini dibangun oleh Khalifah Al-Mutashim Billah pada tahun 221 Hijriah atau 836 Masehi. Kemudian ia jadikan kota ini sebagai ibu kota menggantikan Baghdad. Yang mendorong Al-Mutashim menjadi Samara sebagai ibu kota baru adalah friksi antara dirinya dengan tentara Turki di Baghdad. Perseteruan tersebut mengakibatkan banyak jatuh korban dari penduduk Baghdad, terutama para wanita, anak-anak dan orang tua. Inilah yang mendorongnya untuk memindahkan ibu kota 60 mil di utara Baghdad. Kehidupan ilmiah, periode Abbasiyah awal adalah masa kebangkitan besar ilmu pengetahuan dengan berbagai macam cabangnya. Ini merupakan hasil dari perluasan wilayah Abbasiyah, melimpahnya kekayaannya, dan suksesnya perdagangannya, sehingga para khalifah bisa mengalihkan kebijakan mereka pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dilihat dari sumber didapatkannya, ilmu umat Islam terbagi menjadi 2. 1. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu syariat. Ilmu ini meliputi ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadits, fikih, nahwu, mantik, ilmu bayan, dan sastra. 2. Ilmu yang didapatkan orang Arab dari masyarakat non-Arab, yaitu ilmu-ilmu pasti dan humaniora, seperti filsafat, teknik, astrologi, ilmu kedokteran, kimia, sejarah, dan geografi. Di masa-masa awal perkembangan ilmu pengetahuan ini, masjid memiliki peranan penting dalam menyebarkan ilmu. Terdapat halakoh-halakoh keilmuan di masjid yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya ilmu syariat. Karena itu, masa Abbasiyah ini dinilai sebagai puncak perkembangan ilmu syariat dan ilmu dunia. Perkembangan ilmu hadits, di masa ini, para ahli hadits tidak hanya perhatian terhadap hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka juga mulai meneliti atsar para sahabat.
Di antara Rijalul Hadith yang terkenal di zaman ini adalah Hamad bin Salamah, 165 Hijriah, Sufyan bin Uyainah di Mekah, 198 Hijriah, Waqi bin Al-Jarrah di Kufah, 196 Hijriah, Abdullah bin Al-Mubarak, 181 Hijriah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, 161 Hijriah, Abdurrahman Al-Auza'i di Syam, 157 Hijriah, Abdul Malik bin Jurai, 150 Hijriah, Muammar bin Rashid di Yaman, 153 Hijriah, Saud bin Abu Urwabah di Basrah, 156 Hijriah, dan Malik bin Anas di Madinah. Buku paling terkenal pada cabang ilmu ini adalah Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Al-Madinah An-Nabawiyah. Ada beberapa kisah yang melatar belakangi Imam Malik menamai bukunya dengan Al-Muwatta. Di antaranya, diriwayatkan bahwa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur datang menemui Imam Malik di musim haji. Ia berdiskusi banyak hal dengan beliau terkait ilmu agama. Kemudian ia berkata, "Hai Abu Abdullah, tidak ada lagi orang yang lebih alim dari diriku dan dirimu. Adapun aku disibukkan dengan urusan kekhalifahan, karena itu, kumpulkan dan susunlah ilmu ini. Watihu, buatkan untuk orang-orang tautiatan, pengantar yang di dalamnya menjauhkan dari kesulitan Abdullah bin Umar, ringkasan Abdullah bin Abbas, faidah Abdullah bin Mas'ud, buatlah buku yang menghimpun masalah-masalah yang tidak terlalu berat, yang telah disepakati oleh para imam dan para sahabat radhiyallahu anhum." Imam Malik rahimahullah merasa tidak mampu melakukan itu. Lalu beliau menghimpun kitab yang menghimpun hadis-hadis dalam fikih, dan buku tersebut dinamai Al-Muwatta. Perkembangan ilmu tafsir. Ilmu tafsir juga menjadi ilmu yang mapan di masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya, tafsir tidak tersusun rapi. Tafsir hanya terdiri dari catatan ayat-ayat pendek yang tidak tersusun antara satu ayat dan surat sebagaimana susunan Al-Quran, kecuali tafsir Ibnu Abbas. Ahli tafsir di masa Abbasiyah awal ini adalah Muqatil bin Sulaiman Al-Asdi, 150 Hijriah, dan Ibnu Ishaq, 151 Hijriah. Namun sayang, tafsir keduanya tidak sampai kepada kita di zaman sekarang. Perkembangan ilmu fikih. Cabang ilmu syariat lainnya yang berkembang pesat di zaman ini adalah ilmu fikih. Di masa itu dikenal ada dua kelompok besar fikih yang sering diistilahkan dengan madrasah. Ada dua madrasah yang terkenal di zaman itu. Pertama, Madrasah Ahlu Ar-Ra'yi di Irak dengan tokohnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, 150 Hijriah. Kemudian digantikan muridnya, Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, 182 Hijriah, dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, 189 Hijriah. Yang kedua adalah Madrasah Ahlul Hijaz dengan tokohnya Imam Malik bin Anas. Madrasah ini disebut juga dengan Madrasah Ahlul Hadith. Kemudian muncul tokoh berikutnya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 204 Hijriah. Beliau menggabungkan dua madrasah ini. Beliau mengkombinasikan dua metode ini untuk memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu kalam, selain ilmu syariat, di masa Abbasiyah awal ini juga berkembang pesat ilmu kalam. Mulailah agama dan akidah diperdebatkan oleh orang-orang mutakalim ini, dan di antara kelompok yang paling populer di masa itu adalah Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, Rafidah, dan Syiah. Ajaran Nasrani dan Yahudi pun turut mengalami perkembangan. Tokoh Mu'tazilah yang paling terkenal adalah Wasil bin Atta, 131 Hijriah, Amr bin Ubaid, 145 Hijriah, Bisir bin Al-Mutamar, 210 Hijriah, Sumamah bin Ashdad, 213 Hijriah, dan Abu Hujail Al-Alaf, 227 Hijriah. Perkembangan ilmu bahasa Arab, masa ini juga menjadi saksi perkembangan ilmu bahasa. Di antara ulama bahasa di zaman itu adalah Abu Amr bin Ala, 154 Hijriah, Half al-Ahmar, 180 Hijriah, Al-Ashmai, 213 Hijriah, Abu Zaid al-Ansari penulis buku An-Nawadir, 214 Hijriah, Abu Ubaidah penulis Naqaid Jarir wa Al-Farasdak, 210 Hijriah, Muhammad bin Salam al-Jumahi dan Hamad ar-Rawiyah, 155 Hijriah, Al-Mufdil ad-Dabi dan Abu Amr Asy-Syaibani, 206 Hijriah, dan Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, 224 Hijriah. Dalam ilmu Nahwu ada tokoh-tokoh semisal Isa bin Umar Ats-Sakafi, 149 Hijriah, Al-Halil bin Ahmad Dialah yang disebut-sebut perumus sebenarnya dari ilmu Nahwu, 170 Hijriah, Sibawayh, 180 Hijriah, Muaz bin Muslim Al-Hara, 187 Hijriah, Al-Kisai, 189 Hijriah, dan Al-Fara, 207 Hijriah. Penulisan sirah Nabi dan sejarah umat Islam. Kebanyakan ahli bahasa dan Nahwu juga merupakan penulis sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Muhammad bin Ishaq, 151 Hijriah, Ibnu Hisham, 213 Hijriah, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, 207 Hijriah, dan Muhammad bin Sa'ad penulis At-Tabakat, 230 Hijriah. Penulisan sejarah juga semarak di zaman ini. Yang paling terkenal adalah Muhammad bin Al-Husain bin Zabalah dan Abu Muhnif Lut bin Yahya Al-Asdi, 157 Hijriah, Saif bin Umar At-Tamimi, 180 Hijriah,
Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, 204 Hijriah, dan Al-Madaini, 225 Hijriah. Para penyair, di masa ini juga banyak terdapat penyair-penyair hebat seperti Bashar bin Bar, 168 Hijriah, Abu Nuwas Al-Hasan bin Hani, 195 Hijriah, Abu Al-Itahiyah, 211 Hijriah, Muslim bin Al-Walid, 208 Hijriah, dan Abu Tamam Hubaib bin Aus, 231 Hijriah. Sajak dan prosa, Natsir, juga tak kalah berkembang di zaman ini. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya Yunani, Persia, dan India yang memang terkenal dalam ilmu ini. Cabang ilmu sajak dan prosa yang terpenting di zaman ini adalah khotbah dan nasihat, kemudian diskusi, surat resmi, perjanjian dan wasiat, korespondensi, dan sastra. Gerakan terjemah Harun al-Rasyid termasuk khalifah yang paling bersemangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah awal. Ia membangun perpustakaan besar yang ia namai dengan Baitul Hikmah. Di dalam Baitul Hikmah, ia himpun para penulis, para penerjemah, dan penyalin naskah. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Sahal bin Harun, Al-Husain bin Sahal, dan Fadl bin Naubahti. Mereka adalah pengalih bahasa Persia ke bahasa Arab. Kemudian ada Hunain bin Ishaq, Yuhana al-Bitrik, dan Yuhana bin Masaweh. Mereka merupakan penerjemah dari bahasa Yunani dan Suryani ke bahasa Arab. Di masa Al-Makmun gerakan terjemah kian menggeliat. Sejumlah ilmu dalam bahasa non-Arab ditranslate ke bahasa Arab. Ia mengirim utusan ke Konstantinopel untuk mendatangkan karya tulis di bidang filsafat, teknik, musik, dan kedokteran. Di masa itu tidak hanya khalifah yang memiliki semangat dan perhatian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, semangat serupa juga dimiliki oleh orang-orang kaya. Mereka memberi motivasi bagi siapa yang bisa menerjemah akan diberi sejumlah uang. Di antara orang-orang kaya tersebut adalah Muhammad, Ahmad, dan Al-Hasan. Ketiganya merupakan putra dari Musa bin Syakir. Mereka menginfakkan sejumlah uang yang banyak untuk menerjemahkan buku-buku matematika. Mereka sangat berjasa dalam perkembangan ilmu teknik, musik, dan astronomi. Upaya para penguasa dan orang-orang kaya ini pun disambut oleh para rakyat yang gemar belajar. Mereka bersemangat mempelajari buku-buku terjemah tersebut. Bahkan mereka yang tidak bersumbangsi dalam harta ini, berupaya memberi sumbangsi dari sisi pemikiran. Mereka memberi penjelasan dan catatan-catatan untuk buku-buku tersebut agar semakin mudah dipelajari. Mereka mengoreksi bagian-bagian yang keliru, karena tidak ada buku yang bebas dari kesalahan. Di antara para cendekiawan ini adalah Yakub bin Ishaq al-Kindi. Ia menerjemah dan memberi penjelasan untuk buku-buku filsafat, kedokteran, ilmu hitung, mantik, teknik, dan astronomi. Industri kertas, dengan semaraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan gerakan terjemah ini memunculkan industri baru di dunia Islam, yaitu kertas. Karena kertas merupakan salah satu bahan pokok untuk menulis, Al-Fadl bin Yahya al-Barmaki membuat pabrik kertas di Baghdad di masa pemerintah Al-Rashid. Semakin berkembanglah keilmuan di dunia Islam, setelah sebelumnya mereka menulis dengan mengandalkan kulit dan kertas yang dibuat dari daun papirus. Demikianlah peradaban dunia Islam yang luar biasa memberi peninggalan yang berjasa bagi perkembangan ilmu, sains, politik dan budaya dari era kegemilangan Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.